Dalih menegakkan disiplin kepada para kadernya dalam waktu dekat, Dewan Kehormatan PDIP akan memanggil Effendi Simbolon karena pernyataan dukungannya kepada Prabowo. Mengapa PDI Perjuangan kini begitu sensitif dengan ulah para kadernya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat sore. Sore, Bung. Baik, Bang Ray, PDIP akan panggil Effendi Simbolon buntut dari pernyataannya bahwa Indonesia cocok dinakodai oleh Prabowo Subianto. Sebelumnya juga pernah memanggil Gibran yang terlihat hanya menemani Prabowo. Nah, menurut Anda, sikap PDIP ini murni administratif menegakkan disiplin partai saja atau sebetulnya ada kegerahan dari partai PDI ini? Saya kira dua-duanya iya. Satu segi memang itu harus dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai partai, yaitu memanggil, ya, mengklarifikasi kader-kader mereka, khususnya ya yang menjabat yang merupakan bagian elit dari partai ini, jika dilihat menyimpang dari ketentuan partai politik. Itu ya sesuatu yang wajar lah, lumrah lah dilakukan, saya kira hampir semua partai begitu. Tetapi betul bahwa peristiwa demi peristiwa yang kita lihat sekarang ini sebetulnya mengindikasikan kepada kita adanya kegamangan di satu segi dari mungkin ya sebagian kader PDI Perjuangan antara apakah akan tetap mendorong Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau ya melihat atau menanti ya sejauh apa langkah Pak Jokowi untuk katakanlah misalnya yang menentukan calon presiden wakil presiden di antara kedua tokoh ini, antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi sinyal-sinyal yang diberikan oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini memang kelihatan lebih dominan kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar. Ini memang agak aneh. Karena yang Anda maksud sinyal yang diberikan Pak Jokowi ya? Sebelum Ganjar ditetapkan sebagai calon presiden, ada kesan yang begitu kuat ya, Pak Jokowi hendak mendorong Ganjar sebagai calon presiden. Anehnya setelah Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, malah ya dukungan Pak Jokowi kepada Ganjar itu kelihatan lebih berjarak gitu. Ini memang agak aneh kelihatan tuh. Sebelum dideklarasikan kelihatan kenceng, ya masih kita ingat dulu istilah-istilah misalnya rambut putih lah ya kan, dan sebagainya gitu. Tapi begitu dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, ada kesan justru Pak Jokowi seperti menjaga jarak ya dengan Ganjar, dan sebaliknya ya terus melakukan pemupukan hubungan dengan Pak Prabowo yang akhir-akhir ini kita lihat ya banyak sekali spanduk-spanduk baliho Pak Prabowo yang bersandingan dengan Pak Jokowi. Gitu. Ya. Jadi ini semua tentu tidak mungkin ya kalau tidak atas dasar pengetahuan dan mungkin juga seizin dari Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi memberi izin ya untuk Pak Prabowo membuat bentangan spanduk yang begitu banyak itu, ya kan, yang dengan sendirinya memberikan sinyal yang kuat kepada kita bahwa Pak Prabowo nampaknya masih 50-50%. 50%-nya itu ke Ganjar Pranowo dan 50%-nya ke Pak Prabowo Subianto. Bang Ray, tadi Anda sempat mengatakan ada diksi yang menarik yang saya tangkap. Ini Anda membaca ada kegamangan beberapa kader PDI Perjuangan. Apakah akan ke Ganjar atau akan ke Prabowo? Apakah ini maknanya ada potensi pecah suara di internal PDI Perjuangan pada pemilu 2024 mendatang? Kemungkinan itu bisa ya, meskipun ya kalau saya baca mungkin tidak akan terlalu besar gitu. Tetapi potensi bahwa mungkin ya beberapa kader akan keluar ya itu sesuatu yang potensinya menurut saya itu besar. Lebih lagi kalau kemudian kader yang bersangkutan katakanlah misalnya akhirnya tidak ditunjuk ya kan, tidak ditetapkan oleh PDI Perjuangan sebagai caleg lah misalnya di pemilu 2024 yang akan datang ini. Jadi dia punya potensi akan dukung calon presiden yang ya katakan lagi-lagi ya kemana kira-kira arah kaki Pak Jokowi melangkah. Kalau Pak Jokowi kemudian ya memfinalkan pilihannya kepada Pak Prabowo, saya kira nggak akan sedikit ya bukan hanya kader, boleh jadi simpatisan dan pemilih PDI Perjuangan itu juga akan memindahkan pilihannya dari Ganjar kepada Pak Prabowo gitu. Jadi ini sangat dua faktor ini menurut saya. Satu segi mungkin akan ada kekecewaan bukan karena PDI memilih Ganjar, tapi lebih karena misalnya nggak ditetapkan sebagai caleg dan seterusnya itu gitu ya. Yang kedua karena mereka menabuhkan pilihan itu karena faktor Pak Jokowinya. Gitu. Jadi kemungkinan itu justru saya katakan amat besar.
Oke, Bang Rey, kalau kita melihat sequence Ya. waktunya ya, kita melihat tanggal 24 Juni 2023, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri di bulan Bung Karno sempat menginstruksikan bagi kader partai yang tidak tegak lurus dengan instruksi partai diminta mundur. Hanya beberapa minggu setelahnya muncul pernyataan dari Effendi Simbolon. Apa yang Anda baca di sini? Kadang-kadang ya pernyataan yang kelihatan tegas, keras itu boleh jadi tidak terlalu berkenan di kalangan sebagian anggota. Bisa saja Simbolon mau mengatakan jangan begitu terus lah. Ini kan berulang-ulang itu Ibu Mega mengucapkannya kepada publik ya, disampaikan melalui apa namanya itu pernyataan yang terbuka gitu. Jadi bukan satu kali dua kali, bahkan pernyataan soal misalnya petugas partai macam-macam itu gitu. Jadi boleh jadi ada semacam ya nggak begitu juga kali ya gitu kalau bahasa sekarang ini kan. Nah mungkin Effendi Simbolon adalah salah satu yang mencoba memperlihatkan bahwa sebelum ke KPU misalnya begitu ya, betul-betul sebelum ke KPU gitu, ya kader-kader ini masih memungkinkan untuk katakanlah mencari figur yang memungkinkan tepat bagi mereka untuk didukung gitu. Nah selama Begini, sebagian besar kader oke. PDI Perjuangan kan memang ya tidak terlalu berani mengambil langkah ini. Dan Oke. Effendi Simbolon melakukannya karena Baik. boleh karena alasan yang pertama yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan lupa juga kalau Effendi Simbolon kan memang kader yang biasa kita lihat agak balelo ya, gitu kan. Bukan sekali ini saja sebetulnya Effendi Simbolon melakukan sesuatu yang nampaknya berbeda dengan arus besar di lingkaran PDI Perjuangan. Bang Rey, tapi apakah ketika seorang Effendi Simbolon, politisi senior di PDI Perjuangan melakukan hal tersebut, apakah kemudian ini membuka celah, membuka ruang bagi kader-kader lain yang mungkin punya kegamangan yang sama, ini untuk melakukan hal serupa? Ya, itu yang kita sebutkan tadi. Jadi didukung, katakanlah misalnya kalau Effendi Simbolon melakukannya, lalu didukung dua faktor yang kita sebutkan itu tadi. Pertama ada kekecewaan, karena misalnya tidak ditetapkan sebagai caleg, atau ditetapkan sebagai caleg, tapi di nomor urut yang tidak terlalu meyakinkan gitu ya. Nah yang kedua adalah soal pilihan Pak Jokowi. Kalau akhirnya Pak Jokowi misalnya melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, saya kira nggak akan sedikit ya kader ataupun anggota atau simpatisan PDI Perjuangan yang juga akan ikut serta memilih Pak Prabowo. Hanya saja mungkin ada yang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Effendi Simbolon, tapi boleh jadi ada yang diam-diam gitu. Jadi tidak ada semacam ungkapan yang menyatakan dukungan yang berbeda kepada calon presiden yang lain dari PDI Perjuangan, tetapi nanti di TPS mereka akan melakukannya. Ini kan yang lebih bahaya ya, Bang Rey, daripada yang terlihat ini lebih bahaya yang tidak terlihat silent itu ini. lebih berbahaya memang gitu ya. Baik, Bang Rey, tapi ada pendapat Tapi saya begini. kira Jika PDI itu yang saya sebutkan tadi, jangan-jangan sebetulnya ungkapan-ungkapan tentang Anda petugas partai, siapa yang belolo akan kita sanksi macam-macam itu justru menurut saya yang boleh jadi itu udah terlihat over di masyarakat gitu loh Pak. Ya. Seolah-olah Bang ya Rey. kader-kader PDI Perjuangan itu seluruhnya ya kan tunduk dengan sangat kepada katakanlah elit partai politik itu. Saya kira kalau tensi yang seperti ini tetap dipelihara, ya boleh jadi itu akan membesar juga, yang akhirnya menyatakan perbedaan dengan pilihan PDI Perjuangan. Bang Rey, ada juga pendapat yang saya catat mengatakan ini jika PDI Perjuangan tidak berhati-hati begitu ya, maka ada potensi ceruk suaranya hilang yang semula karena ini ke Jokowi dan dinikmati oleh PDIP. Kalau tidak berhati-hati ini bisa bergeser ke Prabowo. Nah, seberapa besar kemungkinan ini bisa terjadi, Bang Rey? Saya kan Bung Retno sudah menyampaikan rilis tentang 3 yang berbeda dan 3 yang sama dilakukan oleh tiga capres sepanjang sosialisasi mereka gitu. Ya kan 2 yang berbeda yang nampaknya potensial akan merugikan Ganjar Pranowo, atau 2 langkah yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu sangat potensial menggerus suaranya. Pertama adalah ya tentu ya ketika beliau datang ke salah satu masjid di Banten itu cukup mendapat bulian masyarakat gitu. Nah yang kedua adalah ketika beliau menelpon ya PJ Gubernur DKI Jakarta soal peristiwa yang terjadi yang merupakan laporan warga, itu juga tidak mendapat respon publik, malah sebaliknya mendapat respon negatif dari masyarakat gitu. Jadi yang saya khawatirkan ini ya kan Ganjar ini akan selalu mengambil satu langkah
yang pada akhirnya kemudian menimbulkan simpati publik berkurang kepadanya gitu. Oke. Nah, setidaknya dari dua kasus itu, dari dua peristiwa dalam 1 bulan setelah beliau dideklarasikan sebagai capres itu memperlihatkan kepada kita satu model, satu desain, satu cara yang kelihatan belum sepenuhnya dikuasai oleh mereka yang sedang mengusung Ganjar itu, yang masih terlibat dalam euforia, yang euforianya itu seperti menggambarkan peristiwa pemilih kita terjadi di Oke. 2014 yang lalu, 2019 yang lalu. Sehingga model-model yang dipakai adalah model-model itu yang sekarang ternyata pada tingkat tertentu sudah menjadi negatif di mata masyarakat gitu. Jadi Sudah ditinggalkan begitu ya Bang Rey ya? dari tiga kandidat ini atau bakal cawapres ini, Ganjar sudah mendapatkan 2 kali bulian, Anies memang mendapatkannya 2 kali, tetapi harus diingat Anies dapat 2 kali itu dalam durasi 1 tahun setelah yang beliau dideklarasikan gitu. Sementara Ganjar baru 1 bulan dideklarasikan sudah mendapat 2 kali bulian gitu. Oke, baik. Pengamat politik Rey Rangkuti, terima kasih sudah berbagi perspektif sore hari ini. Selamat sore, Bang Rey.